Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini menjelang zuhur kita akan bahas lagi kelanjutan tentang kisah-kisah para nabi. Sudah kita sampai pada pembahasan bulan lalu, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sudah kita bahas, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya membangun atau meninggikan pondasi Ka'bah. Sudah kita kaji juga kapan tahunnya dan sejarah Ka'bah atau sejarah Masjidil Haram yang ada di Mekah itu juga kita telah bahas, yaitu bulan lalu. Kesempatan kali ini kita akan lanjut juga masih di Nabi Ibrahim, tapi temanya yaitu mendulang hikmah dari doa Nabi Ibrahim. Jadi doa-doa Nabi Ibrahim itu ada beberapa banyak, saya ambilkan di sini antara 2 atau 3 doa Nabi Ibrahim dan kita ambil hikmah dari doa Nabi Ibrahim tersebut. Ya, untuk apa yang dimaksud dengan doa itu dan manfaat kalau kita memakai tujuan dari doa itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti akan kita kaji yaitu tentang doa, apa itu syarat doa, penghalang doa yang menyebabkan seorang tidak diterima dan sebagainya. Jadi fikih doa akan saya singgung tentang fikih doa. Yuk kita lihat yang pertama dalam surat Al-Baqarah dahulu 106 ayat Al-Baqarah 128. Yuk kita lihat. Ibu lihat 128. Kita lihat. Yuk kita lihat Al-Baqarah 128. Ibu lihat sudah. Seratus 128 surat Al-Baqarah. Yuk kita lihat. Ya. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipanjatkan, yaitu agar dirinya menjadi seorang yang rendah hati, rendah diri, menundukkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yuk kita lihat 128. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat. Rabbana waj'alna muslimaini lak. HP tolong dimatikan dulu. Kita jangan berhubungan dari pihak luar. Kalau ngaji kita konsen, pihak luar kita matikan dulu, kita stop dulu.
konsen ke Quran. Jadi insyaallah akan mendapat keberkahan insyaallah. Amin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah lak. Ya, muslimatan lak. Ya. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, waj'alna muslimaini laka. Jadikanlah kami berdua ini yang tunduk untukmu ya Allah. Dan juga keturunan kami umat yang tunduk, wa dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan juga keturunan kami umat yang tunduk kepadamu ya Allah. Warina manasikana, dan tunjuklah kepada kami tempat-tempat kami beribadah atau bagaimana cara kami berhaji. Jadi nanti ada tafsirnya apa manasikana ini. Watub alaina, dan berikanlah taubat ampunan kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampun dan Maha Penyayang. Ini 128. Doa Nabi Ibrahim tersebut, kita apa yang bisa kita ambil hikmah dari doa ini? Agar Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah dan Ismail karena muslimaini, dua hamba Allah yang tunduk, rendah diri, yang menundukkan diri, ya, yang jiwa yang selalu tidak ada sesuatu yang lebih besar hanya kepada Allah. Hamba manusia ini menundukkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah membangun Ka'bah selesai, dengan putranya Ismail memanjatkan doa ini agar apa? Menjadi hamba Allah yang menundukkan diri. Muslim itu maknanya menundukkan diri. Jadi Rabbana waj'alna muslimaini lak. Agar kami berdua, ya Allah, jadikanlah seorang hamba Allah yang selalu tunduk diri, rendah diri, menghambakan diri kepada Engkau ya Allah. Ini sebagai seorang hamba Allah itu. Makanya kita sebagai muslim ini juga kita disebut sebagai muslim. Apa itu? Secara bahasa muslim adalah, secara bahasa, secara etimologi, yaitu orang yang menundukkan diri. Ya, muslim. Tapi muslim secara syariah adalah yang mengikuti, yaitu din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua muslim. Dinnya apa? Agamanya, dinnya yang menundukkan diri kepada Allah. Syariatnya tapi beda. Syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh, syariat yang diberikan yaitu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, syariatnya berbeda-beda. Tetapi semua mereka ini, hamba Allah ini yang beriman kepada Allah, semua disebut sebagai apa? Muslim, menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas Nabi Ibrahim AS tidak melupakan berdoa, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Dan juga ya Allah, jadikanlah keturunan kami umat yang menundukkan diri juga, yang sebagai seorang yang muslim kepada Engkau ya Allah. Nabi Ibrahim tidak lupa terhadap doa yang dipanjatkan kepada keturunannya. Tidak lupa itu. Apa yang bisa kita ambil ibrah dari ini? Kalau kita berdoa, jangan lupa kita mendoakan anak cucu kita. Ini ibrah. Jangan lupa itu. Jadi kita mendoakan anak cucu kita. Ya, kita doakan supaya apa? Menjadi orang-orang yang selalu menjadi seorang muslim, anak cucu kita, keturunan kita muslim yang taat pada Allah. Doakan anak cucu kita mati dalam keadaan muslim.
Karena Allah sendiri mengatakan, memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim itu yang menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang muslim yang masih menampakkan taat kepada Allah. Seorang muslim itu apa? Yang masih bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang masih bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla, itulah muslim dia. Ya, muslim nampak keluar selalu dari lesannya, ya kan? Selalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia muslim. Makanya orang mu'allaf itu orang yang baru atau mau masuk Islam mengucapkan dua syahadat. Dua syahadat itu menandakan dia seorang apa? Muslim. Bukan mukmin dulu. Muslim. Karena kaum mukmin itu ada fase. Apa tuh fase? Perjalanannya itu ada. Tahapannya itu ada. Fasenya itu ada, tahapannya. Itu mukmin. Beriman. Orang masuk Islam mu'alaf itu ya muslim karena dia baru masuk ke dalam syariat, tunduk ke dalam syariat Islam. Dia mau. Yang pertama menandakan dia muslim, dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kalian mati dalam keadaan yaitu muslim. Orang lain tahu kalau dia masih bersyahadat. Orang lain tahu kalau dia masih sholat. Orang lain tahu kalau dia masih puasa wajib Ramadan. Dan dia masih mengerjakan yaitu rukun-rukun Islam yang lain. Mengeluarkan zakat, haji. Itu amalan-amalan rukun Islam. Orang lain tahu. Tapi kalau iman, keimanan, keyakinan, ya hanya mempunyai ciri, punya ciri. Makanya selalu Rasulullah SAW mengatakan kalau iman ini yaitu mempunyai tanda-tanda. Tandanya untuk diri kita, ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, maksudnya itu dibacakan Quran, disebut kebesaran Allah, hati itu bergetar, bukan hati itu dakduk dakduk. Itu yang dimaksudkan bukan itu. Kayak orang apa ya, dakduk dak ke wajilat kemudian. Jadi orang disebut nama Allah itu dia merasa bahwa Allah ini adalah sebagai pencipta, sebagai yang menciptakan saya sebagai manusia. Dia tunduk kepada Allah dengan iman bahwa Allah ini adalah tempat yang diminta dan sebagainya, sehingga semuanya itu segala tertuju kepada Allah. Sehingga hati itu gandrung. Gandrung itu apa? Menuju hanya kepada Allah. Hati itu jadi bergetar. Tidak ada sesuatu yang dia bayangkan di dalam pikiran dia, di pikiran kita, hati kita, hanya Allah. Itu yang dimaksud dengan hati itu menjadi bergetar. Selalu dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Disebut nama Allah, hati itu selalu bergetar. Itulah orang mukmin. Innamal mu'minun, orang mukmin itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu orang mukmin disebut oleh Allah. Sesungguhnya orang mukmin itu. Makanya orang muslim belum tentu hatinya bergetar kalau disebut nama Allah. Orang muslim kenapa? Karena belum ada iman. Imannya juga masih rendah, masih kosong. Ya, itu yang dimaksud dengan itu. Makanya ketika Allah mengatakan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim itu, maknanya yaitu secara zahir. Dalam satu hadis, walaupun hadis ini ada yang menilai hadis ini lemah, yaitu al-iman fil qalbi, ya, wal Islam alaniyah. Iman itu apa yang ada di dalam hati, Islam itu alaniyah. Islam itu yang nampak, yang zahir, yang kelihatan. Orang lain sholat, oh ada orang sholat, muslim kan dia, muslim kan dia, orang Islam dia, muslim dia. Ini saya puasa Ramadan nih.
atau Senin Kemis, muslim dia. Dia umroh haji, muslim dia. Mengeluarkan zakat, muslim dia. Amalan apa? Zahir, amalan yang katon, amalan yang nampak. Tapi apakah berdasarkan iman melakukan itu semua? Belum tentu. Yang tahu hanya Allah. Paham ya bedanya ya? Ya. Jadi apakah berdasarkan ikhlas karena Allah, berdasarkan dia sholat berdasarkan karena Allah, datang ke majelis taklim ini karena Allah apa tidak? Wallahu alam kita semua. Wallahu alam. Itu begitu. Iya. Apapun halangannya, apapun dia datang dengan ikhlas dan sebagainya, hanya Allah yang tahu. Jadi semua amal ibadah itu semua Allah terima ketika seseorang itu beriman, muslimnya telah beriman, karena Allah mengatakan man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ya kan? Barang siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan, ya, barang siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan, dia harus mukmin. Dia mukmin. Baru Allah terima amal ibadah kita. Ya, jadi Allah tidak mengatakan bahwa orang ini wahwa muslim, mukmin. Ya, jadi muslim ya mempunyai tahapan-tahapan fase-fase untuk menuju keimanan yang benar. Nah, doa Nabi Ibrahim ini wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ya Allah berikanlah dari turunan kami umat yang selalu tunduk untukmu ya Allah. Turunan. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan dirinya dan anaknya saat itu, ya kan? Setelah itu tidak melupakan keturunannya agar menjadi seorang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang tidak mungkin akan beriman kepada Allah atau beriman kepada ini din Islam ini sebelum dia menundukkan hati dulu. Al-inqiyad. Jadi tidak merasa bahwa dia ini merasa kibir, merasa pongah, merasa bahwa dia hadir di dunia ini tidak butuh kepada Sang Khalik. Dia merasa bahwa dia hadir di dunia ini dia punya apapun, punya harta, punya apapun, punya kekuasaan apapun, merasa bahwa itu adalah dari dirinya. Orang manusia yang sudah merasa bahwa dia merasa bahwa semua serba aku, serba aku, apapun aku, dia menafikan adanya kekuatan yang dia hadir di atas muka bumi ini sebenarnya karena Allah. Ingat, kita hadir di atas muka bumi ini adalah kehendak Allah. Semua karena kehendak Allah. Ya. Apa maksud Allah? Agar kita dilahirkan di dunia tapi kok Allah yang mewajibkan untuk beribadah? Itu urusan Allah. Tidak perlu, kita tidak berhak untuk menanyakan perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak boleh kita tanya. Tapi justru kita, perbuatan kita yang akan ditanya oleh Allah. Apa sih maksud Allah ya? Nyiptakan kita di dunia, Allah yang mewajibkan kita beribadah kepada urusan Allah. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu tujuannya. Kita hidup di dunia itu untuk mengabdi kepada Allah. Ya, kita ditakdirkan di dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah. Dan Allah mengeluarkan engkau lewat perantara ibu-ibu kalian, lewat rahim ibu-ibu kalian. Kita dikeluarkan dari rahim ibu-ibu kita ke dunia ini dalam keadaan tidak tahu. Kita ini Allah jelas mengeluarkan lewat rahim ibu-ibu kita. Maksudnya kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita di dunia ini dalam keadaan bodoh. Tidak tahu apa-apa kita. Kalau nggak belajar kita nggak ngerti apa-apa. Karena apa? Al-ilmu bit ta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Mana bisa ibu mau paham tentang Quran kalau ibu nggak ngaji seperti sekarang, nggak kajian begini. Ya mungkin. Ilmu itu harus dikaji. Ustadz pun juga begitu, kalau dia tidak mempersiapkan materi pun juga tidak paham secara mendalam. Semua harus ada persiapan. Ya, nggak ada dia tiba-tiba saya baca Quran langsung dia dapat ilmu tanpa, nggak ada.
Tetapi takwa akan mendekatkan kepada Allah dan Allah akan memberikan paham dengan sifat takwa. Ya, dalam suatu asar, wa may yattaqillah yu'allimuhullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan mengajarkan dia tanpa dia sadar. Yang takwa kepada Allah, Allah akan mengajarkan dia tanpa dia sadar. Maksudnya Allah akan memberikan paham itu din ini. Dalam satu hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, maka dia diberi paham agama. Diberi kemudahan paham agama. Tapi Allah yang mafhum mukhalafahnya, kebalikan dari hadis itu, barang siapa yang Allah tidak kehendaki orang itu jadi baik karena takdirnya orang itu karena melawan Allah dan sebagainya, karena dia niatnya salah dan sebagainya, karena dia menafsirkan Quran dengan akal dan sebagainya, hatta dia pinternya kayak apa bahasa Arab, tetap dia tidak paham tentang agama yang sebenarnya. Allah tidak akan berikan paham tentang agama itu. Jadi semua itu apa? Niat. Belajar agama itu niat nanti akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa arina manasikana. Lanjut. Dan tunjukkanlah kepada kami cara bagaimana bermanasik. Karena haji itu sudah disyariatkan itu sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya apa haji itu? Yaitu adanya pada saat itu, ya. Di sini banyak keterangan ahli sejarah yang satu dengan yang lain khilaf. Kalau kita baca sejarah dimanapun akan khilaf. Ya, seperti misalnya dalam kitab Qasas al-Anbiya, cerita-cerita para nabi Ibnu Katsir misalnya, maupun dalam apa An-Nasainaburi, ya. Itu juga di dalam kitabnya Tarikh Qasas al-Anbiya juga. Itu juga dalam diterangkan tentang bagaimana tentang haji itu. Jadi haji itu ada yang karena Ka'bah itu kan sudah di sejarah sudah ada pada Nabi Adam pun juga pondasinya juga sudah ada. Khilaf besar kalau Ibu baca dalam sejarah Ka'bah itu. Sebelum Nabi Adam terlahir, maksudnya terlahir itu dicipta oleh Allah, yaitu pondasi itu ada yang dalam sejarah mengatakan asar malaikat yang meletakkan pondasi itu Ka'bah itu. Sehingga manusia dari Nabi Adam terus Nabi Idris, ya, Hud, ya, Soleh sampai Nuh itu sudah ada tawaf di situ. Di pondasi Ka'bah itu, tapi belum menjadi bangunan itu. Yang meninggikan siapa? Kan Nabi Ibrahim. Itu demikian. Jadi sejarah khilaf masalah ini. Satu dengan yang lain. Ahli sejarah kita Islam hal tersebut. Jadi bagaimana ya Allah, wa arina manasikana. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara kami bermanasik. Bermanasik itu apa? Cara berhaji. Ada yang menafsiri manasikana itu bagaimana cara kami beribadah. Secara umum, ditafsirkan secara umum. Jadi berdoa kepada Allah bagaimana bagi kami ini Nabi Ibrahim, bagaimana cara kami beribadah kepada Allah, bagaimana cara kami mendekat kepada Allah. Di dalam suatu tafsir juga bagaimana cara kami, yaitu agar kami bisa mengenal Engkau lebih mendalam ya Allah. Yang dimaksud dengan wa arina manasikana. Wa tub alaina, berikanlah taubat kepada kami. Maksudnya ampunan. Allah memberikan taubat maksudnya apa? Ampunan. Memberikan ampunan kepada kami. Selalu kita kalau mohon pada Allah, ya kita ditutup dengan ya Allah berikanlah ampunan kepada kami. Selalu kalau kita mau doa itu tutupnya dengan itu. Berikanlah apa? Ampunan kepada kami. Ini menjadi kebiasaan para rasul. Ya. Berikanlah ampunan kepada kami. Ya. Innaka anta Tawwabur Rahim. Sesungguhnya Engkau At-Tawwab. At-Tawwab. At-Tawwab itu siapa? Allah yang memberikan ampunan, memberikan tobat kepada manusia yang Allah Maha apa? Penyayang. Lanjut 129 ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah
yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, wab'ats, utuslah kepada mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Innaka, sesungguhnya Engkau yang maha aziz, yang maha kuat dan maha bijak. Innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar diutus seorang rasul ke kalangan mereka yang dari golongan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah. Siapa ini doa ini? Yang dimaksud siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa Nabi Ibrahim ini, subhanallah, sudah mengisyaratkan bahwa akan ada Rasul yang akhir zaman. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats, ya Allah ya Tuhan kami, utuslah kepada ya mereka Rasul. Yang dimaksud Rasul ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Minhum, dari mereka. Ya, dari mereka. Apa itu tugas Rasul itu? Apa? Yatlu alaihim ayatik, membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah. Membacakan. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Apa Alkitab? Al-Qur'an. Wal hikmah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ini doa Nabi Ibrahim mengisyaratkan adanya bakal nanti akhir zaman, akhir para rasul ini akan ditutup dengan kerasulan Nabi Muhammad. Itu Nabi Ibrahim sudah mengisyaratkan. Subhanallah. Yang dimaksud dengan doa ini akan ada Rasul penutup akhir zaman dari keturunan Nabi Ibrahim. Dari jalur siapa? Ismail. Nanti kalau kita sudah sampai di Ishak, Nabi Yakub, ya, karena Nabi Yakub kan Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak terus punya anak siapa? Siapa? Nabi Ishak punya anak siapa? Yakub. Dari Yakub punya anak lagi siapa? Yusuf. Nah, nanti kita jelas. Ya, Nabi Ishak, Yakub, lantas ke Yusuf. Ishak bin siapa? Ishak bin Ibrahim. Waduh, kan sudah jelas kemarin bahwa Nabi Ibrahim kan punya anak dua, kan berulang-ulang. Kakaknya Nabi Ismail, adik Nabi Ishak, beda ibu, kan itu saja kemarin sudah. Beda ibu, jangan lupa ibu. Ya. Lah Nabi Muhammad ini turunan dari Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Ini doa Nabi Ibrahim ini, ya Tuhan kami, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ini tertuju kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah, dan mengajarkan kepada mereka wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka yaitu Al-Quran dan sunnah al-hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Maknanya apa? Yaitu bahwa nanti Rasul ini akan mensucikan manusia-manusia dari kesyirikan, sehingga akidahnya menjadi benar, murni. Hasil dari doa ini Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika tadi wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Hasilnya ibu buka surat Ali Imran 164. Coba kita lihat hasil dari doa ini. 164 Ali Imran. Hasil dari doa ini.
Subhanallah. Kita lihat. Ali Imran 164. Ali Imran surat ketiga 164. Ali Imran 164, hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ijabai, yang Allah kabulkan. Coba kita lihat. Ali Imran 164, Ali Imran surat ketiga. Ketemu? Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman, suatu yang Allah berikan anugerah kepada orang mukmin. Apa itu? Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, ya, dan membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah yang mereka sebelumnya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ini hasil doa Nabi Ibrahim. Allah katakan laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah memberikan anugerah kepada orang mukmin. Ingat mukmin di sini. Suatu anugerah apa? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka, ya, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya apa? Yaitu dari kalangan, kan diturunkan di Mekah. Ya. Allah utus Nabi Muhammad itu di Mekah, di mana Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Iya, di situ Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah, ditakdirkan di kota Mekah itu. Jadi hadirnya seorang Rasul ini, yaitu hadirnya Rasulullah SAW ini, ya, Nabi Muhammad SAW ini adalah satu anugerah bagi orang mukmin. Suatu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Yang akan menunjukkan seluruh umat manusia ini dari kegelapan. Menunjukkan umat ini dari kegelapan menuju yang terang. Subhanallah. Suatu anugerah bagi orang mukmin. Kenapa orang mukmin? Orang yang percaya, orang yang yakin, yang orang ada iman, baru ini anugerah. Rasulullah ini suatu anugerah bagi seorang muslim yang mukmin. Suatu anugerah. Apa itu? Ketika Allah mengatakan, yaitu ketika yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Membacakan apa? Ayat-ayatnya. Sebelum dibacakan, wa yuzakkihim, lihat, dibersihkan jiwa mereka. Para sahabat him, yuzakkihim ini him itu para sahabat. Membersihkan mereka, membersihkan siapa? Para sahabat. Dari apa? Dari kesyirikan yang saat itu. Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, yaitu apa? Tauhid. Sehingga berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu hilang semua. Sehingga masyarakat yang saat itu, masyarakat paganis itu yang menyembah berhala, langsung hilang. Beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menjadi manusia-manusia yang bertauhid. Rasulullah mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dari apa? Dari hati. Hanya bergantung hanya kepada Allah. Ya, jadi ya keimanan itu. Hati yang hanya menggantung kepada Allah, Allah berikan yaitu kebersihan jiwa mereka. Ya, ya. Yang membersihkan siapa? Rasulullah SAW. Membersihkan jiwa mereka dari kesyirikan. Apa yang bisa kita ambil ibrah, bahwa yang namanya untuk kita beriman kepada Allah itu harus kita bersih hati dari apa? Syirik. Ini. Setelah itu apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian itu Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Apa hikmah? Tadi sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmah itu
adalah diartikan sebagai sunnah. Ketika ayat Quran mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami turunkan yaitu adz-dzikra dan kami yang menjaganya. Imam Syafi'i mengartikan adz-dzikra itu Al-Quran dan sunnah. Yang menjaga Al-Quran Allah, para malaikat dan orang mukmin. Subhanallah, Quran ini dijaga oleh Allah, para makhluknya yaitu malaikat. Setelah itu siapa? Orang-orang mukmin. Padahal dalam satu riwayat bahkan bangsa jin yang mukmin pun menjaga Al-Quran. Bangsa jin yang mukmin dalam satu asar, bangsa jin itu menjaga Al-Quran. Makanya tidak mungkin Al-Quran bisa dipalsukan, mustahil, tidak akan mungkin. Pasti hitungannya detik Al-Quran ini ditulis oleh seorang, terus dikeluarkan, misalnya dikeluarkan ke umum, langsung detik itu ketahuan. Kenapa? Al-Quran sudah menancap di dalam jiwa-jiwa, di dalam dada-dada seorang mukmin. Sudah tertancap. Ya. Bahkan kalau ada sesuatu, malaikat mengilhamkan kepada orang mukmin bahwa subhanallah, mengilhamkan ilmu bahwa Quran itu adalah sesuatu yang sudah dipalsukan. Malaikat bisa memberikan ilham. Subhanallah. Jadi yang menjaga Al-Quran ini adalah Allah sendiri dan juga makhluknya. Dan juga Allah menjaga apa? Tadi al-hikmah diartikan as-sunnah. Karena as-sunnah pun juga apa, Bu? Wahyu. Sunnahnya wahyu kedua. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi berbicara dengan wahyu. Berarti sunnah Nabi ini adalah wahyu kedua setelah Al-Quran. Kalau orang anti sunnah berarti sama aja merobohkan Islam. Kalau orang anti sunnah, tidak mau pakai sunnah. Nah sekarang kita mau tanya, sholat jenazah ini, sholat jenazah di Quran ada nih di sini? Nggak ada di sholat jenazah di Quran, nggak ada. Padahal ini masalah pokok loh. Nggak ada sholat jenazah di Quran, adanya di mana? Di sunnah, di hadis. Berarti maknanya apa? Baik, namanya sunnah hadis itu adalah bangunan Islam. Kalau ini dibuang sama aja merobohkan Islam. Karena sunnahnya hadis Nabi ini adalah wahyu kedua. Itu contoh. Ya, contoh. Bagaimana tadi yang paling penting begitu, sholat jenazah, orang yang meninggal disolati, nggak ada di Quran, tata caranya nggak ada, sholat itu nggak ada, adanya di sunnah. Ada dalam hadis. Dalam itu saja sudah satu saja contoh. Ya banyak yang tidak ada di Quran, ada semua di sunnah tentang hal-hal yang diterangkan. Ya seperti sholat sunnah, ya seperti sholat sunnah, puasa sunnah, ya sholat sunnah, puasa sunnah, ya tata cara haji, tata cara umroh secara detailnya adanya di sunnah, secara detail, secara tafsilnya adanya di sunnah, di hadis Nabi SAW. Makanya sunnah Nabi ini sebagai wahyu kedua setelah Al-Quran. Jadi Rasulullah mengajarkan Alkitab, Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan Quran, yang Quran itu karena wahyu, yaitu wahyu dari Allah. Kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, dan as-sunnah. Ini hasil dari apa? Doa Nabi Ibrahim tadi, 129 tadi. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu. Ini diijabahi oleh Allah Azza wa Jal. Allah utus seorang rasul yang menjadi anugerahnya kepada seorang mukmin. Karena Rasulullah yang memberikan kita hidayah. Rasulullah itu memberikan hidayah kepada kita. Hidayah apa? Irsyad. Karena Allah mengatakan innaka la tahdi ila siratin mustaqim.
Sesungguhnya engkau ya Muhammad, kata Allah, memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah apa? Hidayah apa? Irsyad, memberikan petunjuk. Ini loh haram, inilah halal, ini yang hak, ini yang batil. Itu namanya irsyad, petunjuk. Semuanya dari mana? Hidayah irsyad itu dari Allah. Syariat, hidayah irsyad, petunjuk. Tapi hidayah taufik, siapa yang Allah, hanya Allah hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Allah yang mentakdirkan orang A, misalnya yang B, menjadi seorang muslim. Yang mendapat hidayah taufik itu hanya Allah. Ya. Hidayah taufik itu yang memberikan seseorang itu yang taat kepada Allah, itu hidayah taufik. Tapi hidayah irsyad Rasulullah. Allah mengatakan dalam Quran, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau ya Muhammad memberikan jalan hidayah yang lurus. Hidayah apa? Irsyad. Paham ya? Irsyad. Ini hasil doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, ada satu doa lagi. Ya, doa siapa? Nabi Ibrahim ini. Ini selesai Al-Baqarah, doa Nabi Ibrahim 1. Sebelum itu, saya akan membawakan sedikit supaya kita paham tentang doa. Wajibnya seorang hamba Allah itu harus berdoa. Doa ini Bu, wajib bagi seorang hamba Allah, apalagi seorang mukmin kita ini. Orang mukmin orang muslim yang tidak mau berdoa itu dikategorikannya hamba Allah yang sombong. Pertama, Allah SWT mengatakan dalam surat Ghafir. Surat Ghafir itu surat apa? Surat apa? Surat Ghafir surat apa? Tadi yang Anda bilang Mukminun. Surat apa? Ghafir. Dengan kata lain surat apa? Sinonimnya surat mukmin. Ya. Surat di Quran tuh ada surat Mukminun, ada surat mukmin. Harus dibedakan Ibu. Surat Ghafir itu surat mukmin. Dalam ayat 60 Ibu lihat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ya. Allah Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan kepada kalian. Innal ladzina yastakbirun an ibadati, orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepada aku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka yang terhina. Orang-orang yang apa? Yang apa? Yastakbirun. Ya kata Allah, innal ladzina yastakbirun an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri ya dari ibadah kepada aku, dia akan masuk neraka. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan memberi kepada kalian, aku akan mengabulkan kepada kalian. Ini Allah mengatakan ud'uni, ini apa? Kata perintah, berarti hukumnya apa? Wajib. Jadi kita perhatikan nih. Dalam suatu hadis malah dikatakan man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah tuh marah. Subhanallah ya. Coba kalau kita minta kepada sesama manusia, kita minta sekali, 2 kali, 3 kali sih biasa. 1, 2, 3 dah, nggak apa-apa. 4, 5, wah udah mulai kita manusia. Coba nggak usah orang lain dah, kakak beradik aja dah sudah. Kakak beradik satu, bapak satu, ibu dah sekandung aja. Sekali utang, 2 kali ngutang, ketiga kali ngutang lagi masih dikasih. Loh kan banyak Bu hidupnya. Kalau orang ngutang dulu memang banyak, hidup kita ini banyak. Di masyarakat itu banyak Bu. Mungkin bagi orang yang berkecukupan mungkin nggak ngutang ya. Tapi bagi orang yang pas-pasan, ya Allah hidupnya ngutang banyak, ya saya tahu persis itu, kesian. Bagi orang yang berkecukupan mungkin nggak ngutang, ya nggak pernah, dia nggak tahu di masyarakat di kaum muslimin ini, ya Allah banyak masalah bab hutang ini.
Hati-hati dalam bab hutang ini. Kalau nggak terpaksa jangan. Terpaksa itu apa? Buat makan gak bisa, buat ngobatin penyakit boleh, buat nyekolahkan anak itu urutannya itu aja dah. Buat makan nggak bisa ya sudah. Dia minta nggak enak sudah ngutang misal. Buat makan, gimana buat makan? Dia nggak ada. 2 buat ngobatin sakit, penyakit. 3 buat nyekolahkan anak. Itu hal-hal yang mendesak. Itu hutang. Ingat, hutang mati akan tetap ditanya. Maka hati-hati. Kecuali orang yang ngutangin, ngelunaskan, mengikhlaskan. Ya, itu begitu. Kita minta kepada saudara kita yang sebapak seibu saja, sekali 2 kali masih iya, 3 kali sudah mulai mikir, 4 kali dia sudah ngomel. 4 kali. Itu ya, tuh kan? Iya. Bisa jadi mungkin, bisa jadi diusir, bisa jadi. Itu kalau sesama manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin kita minta, kita doa, Allah senang. Maka dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah jadi marah malah. Ada manusia yang nggak mau minta, nggak mau berdoa kepada Allah, ini malah Allah marah. Sombong mananya dia, nggak mau menundukkan diri. Itu jelas ya. Ya. Jadi demikian. Jadi dalam hadis ini tadi barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah itu marah. Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, itu berarti siapa yang ingat Allah, Allah akan ingat. Orang yang berdoa berarti dia orang yang ingat kepada Allah, menandakan dia butuh kepada Allah. Dia butuh. Doa itu berarti butuh. Iya kan? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Ya, Allah mengatakan, "Fadhkuruni," ingatlah aku. Maka aku akan ingat kepada kamu. Bersyukurlah kepada aku, washkuruli, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang ingkar. Nah, itu demikian. Nah, di sini Ibu, hati-hati Ibu. Orang ini Bu, saya akan bawakan suatu peringatan buat kita semua ini. Ya, buat kita semua ini. Orang itu kadang-kadang Ibu, doa itu kepada Allah ketika dia sedang dalam keadaan tofron, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa, dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita mau diingat oleh Allah, fadhkuruni adzkurukum, ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat kamu. Itu dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita punya duit, dalam keadaan kita sehat, selalu kita berdoa, zikir kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, maksudnya dekat kepada Allah dalam keadaan senang, raha itu lapang. Maka Allah akan mengenali engkau, dekat kepada engkau dalam keadaan sulit. Ingat, ini satu hadisnya. Kedua, man sarrahu an yastajiballahu lah inda syada'id wal qarab. Barang siapa yang dia mau doanya ini Allah ijabahi, Allah terima ketika dalam keadaan susah. Dalam keadaan dia getir, fal yukthir minad doa, banyak doa ketika dia dalam keadaan senang. Enggak doa dalam keadaan miskin, dalam keadaan dia sudah miskin, dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia ya Allah sudah, baru doa. Lalu kemana ketika sehat? Lalu kemana ketika kaya? Kemana? Ini sehingga ketika dia dalam keadaan miskin, jatuh miskin, ketika dalam keadaan sakit, Allah nggak mau denger doa itu. Kenapa? Long dia pada waktu sehatnya aja dia nggak pernah doa kepada aku, kata Allah. Ngapain aku kabul itu? Subhanallah. Iya. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mau mansarrahu, itu barang siapa yang dia menghendaki, yang dia disenghendaki oleh Allah doanya itu diterima, maka dia yaitu ketika barang siapa yang doanya diterima oleh Allah ketika dia dalam keadaan susah doanya,
yang dia mau agar doanya diterima dalam keadaan susah, dalam keadaan getir, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun pokoknya nggak enak, perbanyaklah doa kata Rasulullah ketika dia dalam keadaan seneng. Ini sekarang ini kita dalam keadaan sehat ini. Ya nanti kalau kita sudah ngeblak waliyadzubillah di mana di kasur, sakit sudah nggak bisa gerak, kena stroke waliyadzubillah, baru kita doa. Ya. Dalam sudah kena waliyadzubillah kanker, waliyadzubillah misalnya, ya Allah stroke semua sudah kita di mana? Tidak bisa apa-apa di tempat tidur, baru doa. Lah kita sehat kok nggak banyak doa? Ini banyaklah kita doa zikir. Nah itu betul. Itu kata Allah demikian. Itu yang harus kita kita ingat-ingat itu Ibu. Jangan kita lupa hal itu. Ketika Allah berfirman tadi, fadhkuruni adzkurkum, ingat aku maka aku akan ingat kamu. Itu yang dimaksud. Dalam keadaan kita seneng, lapang, punya uang banyak, ini semua, jangan kita hura-hura dong, lupa Allah. Iya. Sedekah, punya uang, bantu keluarganya, kerabatnya. Itu ingat. Itu yang dimaksud itu. Ketika dia dalam keadaan jatuh miskin, ingat Bu, orang hidup tuh kayak roda Bu, kayak pentil. Tahu pentil roda? Kan pentil yang buat isi angin. Roda, kan roda kalau pentil itu kan kadang-kadang di mana? Di bawah. Kadang-kadang muter di atas, kadang-kadang di tengah. Itu hidup kita ini. Jadi kalau orang yang kaya itu bakal kaya terus, belum tentu. Kaya ya sekarang turunannya bisa aja miskin. Banyak orang ya, saya lihat sendiri, yang dulunya Masya Allah tahun 50-an, 40-an pabrik ini semua, wah jaya-jayanya. Sekarang anak turunnya jatuh miskin, anak turunnya. Itulah hidup. Itulah hidup. Itulah hidup tuh. Jadi jangan merasa kalau sudah orang ada kaya ini semua terus bakal kaya terus, belum tentu. Ada istilahnya, wah harta nggak dimakan 7 turunannya nggak habis. Iya nggak habis, barokahnya nggak ada. Syarat zatnya memang secara fisiknya iya, tapi barokahnya Allah cabut kalau itu uang yang haram. Waliyadzubillah ya. Itu ingat ya Bu, itu kaidahnya itu supaya kita berdoa kita harus paham terhadap itu ya. Siapa ingat Allah, Allah akan ingat dimanapun. Kedua, yang namanya doa tuh dimanapun kita berdoa. Kita ini harus dimanapun, kapanpun kita ini, kan tadi dikatakan bahwa doa pada Allah itu wajib. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, ingatlah Allah atau zikir pada Allah dengan zikir sebanyak-banyaklah. Termasuk apa? Wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah pagi dan petang. Maknanya apa? Zikir itu termasuk doa. Ya kalau disebut dengan zikir termasuk zikir doa. Ya, kalau zikir Bu, zikir itu memuji Allah. Zikir itu memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, memuji Allah. Ya, memuji Allah. Alhamdulillah, memuji Allah. Allahu Akbar, memuji Allah. Tapi kalau doa itu adalah memohon sesuatu kepada Allah. Doa ada dua, ada doa ibadah, ada dua masalah. Doa masalah itu doa permintaan maksudnya. Doa ada berapa? Ada dua macam doa. Saya ulang ya. Kalau zikir tadi Allah mengatakan wahai orang beriman, ingatlah Allah, zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Zikir itu kalau disebut dengan zikir berarti termasuk doa di situ. Doa itu kan mengingat Allah berarti. Orang kan doa berarti kan mengingat Allah kan? Kecuali kalau yang berdoanya bukan selain Allah, waliyadzubillah. Ini kan kalau orang berdoa kepada Allah berarti maknanya dia mengingat Allah, yang diminta Allah. Berarti termasuk zikir di situ, sebutan zikir. Yang dimaksud dengan zikir secara spesifik adalah memuji Allah, memuja Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dengan puja kepada Allah. Itu zikir. Kan ada zikir apa? Siang, malam. Itu zikir. Ya. Tapi kalau doa ada dua, doa ibadah, doa masalah. Masalah itu maksudnya itu permintaan. Doa ibadah itu adalah doa kepada Allah agar kita mendapatkan pahala amal kita. Kita doa, ya Allah terimalah amal ibadahku, ya Allah terimalah sholatku, terimalah puasaku, ya Allah. Itu doa. Itu doa apa? Doa ibadah.
Itu doa ibadah. Akan mendapatkan apa? Karunia Allah, agar kita doa mendapatkan pahala Allah, mendapatkan taufik Allah dan sebagainya. Itu doa ibadah. Yang kedua, doa permintaan atau doa masalah adalah meminta mohon. Ya alhamdulillah. Ya. Apa memohon kepada Allah dari hal-hal yang bersifat akhirat maupun bersifat duniawi. Seperti misalnya ya Allah berikanlah aku rezeki harta yang banyak ya Allah. Boleh? Boleh. Enggak jadi masalah. Ya, yang baik enggak jadi masalah. Dan masalah. Karena Rasulullah memberikan doa kepada Anas bin Malik dengan harta yang banyak. Anak yang banyak dan harta yang banyak. Doa. Rasul mendoakan Anas bin Malik anak yang banyak dan harta yang banyak. Subhanallah. Hartanya banyak Anas bin Malik, tapi yang didoakan ini kan pasti jaminan. Iya. Boleh. Ya jadi masalah. Iya. Kalau punya harta pas-pasan tidak bisa bantu orang. Tapi kalau punya harta banyak, orangnya mukmin bermanfaat untuk umat. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman bin Affan, gitu loh. Iya. Harta yang banyak itu akan bermanfaat untuk umat. Ya, untuk umat, untuk Islam. Itu demikian. Minta apa? Minta sembuh, doa. Doa apa? Masuk doa permintaan. Minta seperti tadi anak turun kita menjadi soleh. Berarti doa apa? Permintaan itu kepada Allah. Kalau tadi doa ibadah, paham ya bedanya ya? Apa tadi doa ibadah? Apa ibadah dan seterusnya tadi? Ya, apa? Kok zikir? Waduh. Saya ulang aja masih ada yang salah. Apalagi tidak saya ulang ya. Tadi kan saya sudah bilang zikir dengan doa itu tadi sudah bilang sudah saya terangkan kan zikir itu apa, doa itu apa. Ya, makanya konsen ya, konsen. Ingat loh Bu, konsen saja belum tentu paham, apalagi ngobrol. Itu selalu saya katakan demikian. Iya. Iya. Nah, tadi kan zikir dengan doa itu kan tadi sudah saya jelaskan bedanya. Ya, begitu ya. Paham ya? Jadi begitu. Jadi doa dimanapun kita berada itu harus kita berdoa. Terus berdoa itu jangan lupa harus kita khusyuk. Ya, khusyuk. Ya. Terus yang kedua, supaya kita paham juga, bahwa yang namanya kayak dalam doa itu seperti dalam sunnah diterangkan maupun di dalam Al-Quran dan sunnah, jangan kita doa itu dengan bersuara yang keras. Karena Rasulullah mengatakan ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiban walakin tad'una sami'an basira. Wahai manusia, rendahkan dirimu. Sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada yang asam, yang apa? Tuli, dan tidak yang gaib. Maksudnya siapa? Allah. Tetapi engkau berdoa kepada yang maha mendengar, yang maha melihat. Walakin tad'una sami'an basira. Engkau berdoa kepada yang maha mendengar, Allah, yang maha melihat. Jangan teriak-teriak, jangan mengeluarkan suara yang keras, yang lembut, yang lembut, ya, yang lembut. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf 55, lihat ini penting, surat Al-A'raf, buka surat Al-A'raf, bagi catatan aja ini. Al-A'raf 55, surat ke-7, surat ke-7 55, surat ke-7 55 ayat 55. Yuk kita lihat Al-A'raf 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-A'raf 55 sudah? Doalah kepada Rabbmu dengan tadarru', apa? Rendah diri, wa khufyah, dan punya rasa takut. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam apa melampaui batas? Dalam berdoa.
Temu Al-A'raf 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Tadarru' itu apa? Rendah diri. Ya, taslim, menundukkan diri dan punya rasa takut. Ya, itu demikian. Ya, makanya harus kita lihat Ibu. Ya, ya, makanya itu. Ya, jadi harus kita hal tersebut. Ya. Lantas kita jangan lupa yang tadi selanjutnya khusyuk, ikhlas karena Allah. Doa itu hanya siapa? Allah. Fad'ullah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allah berfirman fad'ullaha, doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan mukhlisina lahuddin, dengan penyerahan ikhlas baginya, ketundukan kepada Allah. Surat Ghafir tadi 14. Ya. Jadi harus ikhlas. Dan doa itu harus yakin. Yakin apa? Dikabulkan oleh Allah. Jangan kita pada waktu itu kita tidak ada, harus ada roja, rasa yakin. Ya, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Mintalah pada Allah dan kamu yakin bahwa Allah akan kabulkan. Yakin kata Rasulullah SAW. Ya, khusyuk ya. Itu demikian. Ya, maka harus kita yang tadi, jangan kita berdoa ketika kita dalam keadaan susah aja. Ingat Nabi Yunus alaihissalam, Ibu Yunus, ya, Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus, ya, subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hal tersebut? Lihat surat As-Saffat. Yuk kita lihat sebagai renungan kita. Surat As-Saffat. Surat As-Saffat. Surat ke-37. Surat ke-37. Ya. Ayat 142. As-Saffat surat ke-37. Surat ke-37 As-Saffat ayat 142. Kamu? 143, 142, 143, 144 sudah? Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Ini menceritakan Nabi Yunus nih, Nabi Yunus. Ikan menelan dan dia dalam keadaan yang mulim. Dalam keadaan yang betul-betul dia Nabi Yunus itu ketika itu dalam keadaan yang luar biasa. Tertekan luar biasa. Falala, perhatikan Bu. Falala annahu kana minal musabbihin. Andai kata dia yang tidak selalu hidupnya selalu bertasbih mengingat Allah. Seandainya mereka ini, seandainya Nabi Yunus ini hidupnya bukan seorang yang selalu bertasbih kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Maka dibiarkan dia ada pada perut ikan sampai hari yang dibangkitkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus dikeluarkan dari mulut, dari perut ikan dikeluarkan. Karena apa? Karena Nabi Yunus alaihissalam berdoa dengan apa? Dengan selalu berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikir Nabi Yunus ada di perut ikan itu. Tapi sebelumnya Nabi Yunus itu dalam hidupnya selalu orang yang selalu mengingat Allah, sehingga ketika Nabi Yunus dalam keadaan yang tadi genting, dalam keadaan kena musibah, Allah kabulkan ketika itu. Allah keluarkan dari mulut ikan. Allah mengatakan Bu, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia tidak menjadi seorang hamba yang selalu hidupnya bertasbih, pasti aku tidak akan keluarkan dia dari mulut ikan. Berarti karena Nabi Yunus itu karena doanya diijabah oleh Allah, dikeluarkan dari mulut ikan. Kenapa? Karena dia selalu dalam hidupnya apa? Ingat Allah. Ketika ingat Allah kita dalam kesempitan, Allah kabulkan. Ini contohnya ini aja. Makanya tadi kenalilah Allah dalam keadaan kita senang, Allah akan mengenali kamu dalam keadaan susah. Ingat Bu, ini Bu, ya.
Ini contohnya aja sudah ada dari seorang Nabi Yunus alaihissalam. Ya, itu subhanallah. Lantas, Bu, buka surat Asy-Syu'ara. Doa Nabi Ibrahim. Doa yang kedua, Asy-Syu'ara. Bu, surat ya, Asy-Syu'ara. Surat ke-26 ya, ayat 83. Buka 83. 83. 83. Doa Nabi Ibrahim 83. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Surat ke-26 ayat 83. Ayat 83. Temu? 83. Doa Nabi Ibrahim ini. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami hukman. Apa hukman? Ilmu. Dan pertemukanlah kami pertemukanlah kami dengan orang-orang saleh. Wa alhiqni bisalihin. Ketemu ya, suara 83 ini. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman, ya Allah berikanlah kepada kami hukman. Hukman ditafsiri di dalam tafsir itu adalah ilmu. Apa? Ketemu nggak? Kalau kamu saya akan bahas. Nah, kalau udah ketemu saya akan bahas. Ibu lihat Qurannya. Rabbi habli hukman, berikanlah kami, ya Allah berikanlah aku ilmu. Doa Nabi Ibrahim, makanya kita berdoa, Bu. Rabbi zidni ilma, itu di dalam Quran. Itu doanya Allah mengajarkan kepada Rasulullah agar kita berdoa dalam surat Thaha, Rabbi zidni ilman, ya Allah ya Rabbku berikanlah aku ilmu. Ilmu ini Ibu diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ilmu ini syar'i, ini ilmu. Tidak semua Allah berikan kepada, tidak semua orang beri, tidak semua Allah berikan kepada semua muslim, tidak mesti. Maka kita berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, ya Allah tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat, jauhkanlah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu doa kita. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin, dan pertemukanlah kami, tautkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Kita doa agar kita ini diketemukan dengan orang-orang yang baik. Kita diketemukan dengan orang-orang yang baik. Ibu doa itu, kita doa. Waj'alli lisan sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku lisan yang selalu benar pada setiap akhir hidupku. Supaya apa? Hidup ini selalu kita benar dalam bertutur kata. Benar di sini apa? Benar dalam din. Pertama benar dalam din apa? Agar kita berkata dalam agama ini selalu yaitu hal-hal kebenaran. Kebenaran yang pertama agar kita menjadi seorang yang muwahhid, agar kita menjadi seorang yang bertauhid pada Allah dengan perkataan yang benar. Sampai apa? Fil akhirin. Maknanya apa? Sampai kita akhir hayat. Selalu kita ucapannya apa? Benar. Benar itu apa? Yaitu benar dalam arti kita berbicara dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita karena syariat Allah Azza wa Jalla. Itu demikian. Ya. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku dapat diberikan yaitu pusaka, maksudnya itu diberikanlah jannah yang na'im. Maksudnya apa? Doa agar mendapatkan surga. Makanya apa? Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari surga. Ya. Jadi kita doa, agar doa apa? Agar doa kita dijauhkan dari api neraka, kita mohon surga. Dijauhkan dari apa? Dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab api neraka. Ya, dalam doa yang lain dari fitnah kubur dulu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnati masihid dajjal. Itu doa, kita berlindung kepada Allah. Tapi kita minta apa? Surga.
Bahkan surga yang apa? Firdaus. Kata Rasulullah SAW, kita minta itu doa jannah yang apa? Surga yang apa? Yang firdaus. Kita doa. Itu suruhan Nabi SAW. Nabi Ibrahim apa? Waj'alni min warathatil jannati na'im. Ya Allah, jadikanlah aku yang bisa memasuki atau Engkau berikan kepada aku jannah yang naim, yang jannah yang sangat memberikan apa? Kenikmatan. Faghfirli li abi innahu kana minadh dhalin. Ampunilah bapakku karena dia termasuk orang-orang yang sesat. Ingat, Nabi Ibrahim itu bapaknya namanya siapa? Nah, kemarin sudah. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya? Ayo. Azar. Barakallahu fiik. Ayo jangan lupa dong pelajaran-pelajaran. Ayo, ibu nyatet, kalau nggak diulang-ulang ya bakal lupa. Dikaji kalau ibu lagi nyatet ini, ibu nyatet nanti diperbaiki lagi di rumah yang bagus. Bapaknya namanya Azar itu pembuat apa? Patung. Bapaknya Nabi Ibrahim ini didoakan waghfir li abi. Apa yang bisa kita ambil ibrah? Jangan lupa kita doakan selalu orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih yang sudah meninggal. Jangan lupa itu orang tua kita doakan. Ini Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya. Kenapa? Padahal bapaknya apa? Innahu kana minadh dhalin. Sungguhnya dia bapakku dalam keadaan yang sesat. Dhalin. Ya. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku hari kiamat, nanti hari yang dibangkitkan. Ini doa siapa? Nabi Ibrahim. Yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku ya Allah pada hari nanti dibangkitkan. Di mana hari itu? Yauma la yanfa' malun wala banun. Yang hari nanti itu, hari dibangkitkan itu, tidak ada manfaatnya harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali menghadap Allah dengan qalbun salim. Menghadap Allah dengan hati yang tunduk, dengan hati yang menundukkan diri, yang merendahkan diri. Ya, dengan keikhlasan yang jauh dari syirik, itu qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita dapat. Ada beberapa doa-doa itu, tapi saya bawakan dua, yaitu surat apa? Tadi Al-Baqarah 128 129 dan surat Asy-Syu'ara 83 sampai 89. Ini doa mendulang hikmah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ibu, ya itulah tadi doa-doa itu harus kita apa? Pelajari doa-doa itu dan harus kita hafalkan. Nah sekarang bagaimana? Terakhir penutup, doa dari mana kita bisa ambil? Doa itu ibu, ya. Doa itu yang pertama adalah doa dari Al-Quran. Jadi banyak berkahnya doa dari Al-Quran. Doa yang dari Al-Quran itu insya Allah cepat kabulkan dari Al-Quran. Dua, doa dari Rasulullah SAW, dari hadis-hadis yang sahih. Dari hadis-hadis yang sahih banyak sekali kumpulan, ibu beli aja kumpulan, yaitu apa? Doa pagi dan petang. Misalnya ditulis oleh Ustaz Yazid rahimahullah, ya. Itu ibu hafalkan itu doa itu. Yang dari sunnah itu. Ya, itu yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya doa al-warid. Doa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau doa yang dicontohkan bisa kita ambil doa dari para sahabat. Banyak sekali doa-doa dari para sahabat di dalam tafsir Quran tuh. Ketika para menafsirkan Quran, para mufassir banyak menukil doa-doa para sahabat, para tabi'in, doa-doa. Ya, itu doa-doa itu. Ya, itu doa-doa yang pertama adalah doa yang mendapat keberkahan, mendapat fadilah yang besar adalah doa yang dari Al-Quran dan doa yang dari Rasulullah SAW. Dan bisa kita ambil doa-doa yang dari para sahabat. Seperti misalnya Allahumma inni as'aluka istiqamatan fid din. Ada seorang sahabat seperti yaitu Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, ya Allah aku mohon kepada engkau diberikan istiqamah dalam hal din. Itu doanya Abdullah bin Mas'ud.
Itu doa sahabat contoh misalnya. Kita pakai doa itu. Kita pakai doa itu. Makanya ibu hafalkan saja doa yang ibu pas dengan doa ini atau senang dengan doa ini. Maksudnya senang itu ada kecenderungan ya. Hafalkan. Baik yang pendek maupun yang sedang, panjang. Sudah cukup 2-3 doa asal dipraktekkan. Masya Allah. Daripada nggak berdoa. Daripada kita doanya dengan redaksi kita sendiri. Kalau kita dengan kata-kata sendiri, berarti apa? Kita berdoa, ada doa tadi masalah. Apa? Doa permintaan. Atau boleh kita dengan doa ibadah, ya Allah terimalah amal ibadahku, doa ibadah. Ya. Ini kok belum azan ya? Ini kok. Oh, ya pantas. Saya patokan ini. Saya enggak, selama ini kan bunyi. Ya, saya patokannya ini. Baik, Ibu-ibu, selesai jadi ya. Jadi mendulang hikmah apa? Mendulang hikmah doa dari Nabi Ibrahim kita selesai. Manfaat apa sudah kita kaji bersama. Ada mungkin satu pertanyaan? Satu aja yang singkat. Kalau jelas.